Saya Nifa Fauzia dengan NIM 2024 12086. Saya Rika Ramawati, NIM 2024 12055. Sekarang masuk ke materinya yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Penggandaan barang dan jasa pemerintah itu adalah kegiatan penggandaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan terima pekerjaan. Prinsip penggandaan barang dan jasa itu meliputi efisien, efektif, transparan, terbuka, adil, dan akuntabel. Yang tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu yang pertama menghasilkan barang atau jasa yang tepat, kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyediaan. B. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. C. Meningkatkan peran serta UMKM dan koperasi. D. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. E. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang dan jasa hasil penelitian. F. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. G. Pemerataan ekonomi. H. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang pertama, barang. Semua benda yang bisa dipakai untuk atau dimanfaatkan, baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang diperdagangkan. Yang kedua, pekerjaan, konstruksi, kegiatan pembangunan atau perbaikan bangunan mulai dari membangun, memelihara, hingga membongkar. Yang ketiga, jasa konsultasi, jasa profesional membutuhkan keahlian khusus dan mengutamakan pemikiran atau analisis. Yang keempat, jasa lainnya, jasa non-konsultasi yang membutuhkan alat, metode, dan keterampilan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan. Adalah kegiatan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan, yang dibiayai APBN APBD mulai dari identifikasi kebutuhan hingga setelah terima pekerjaan. Sistem ini diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Masuk ke proses perencanaan, di mana pemerintah menentukan secara pasti apa yang dibutuhkan dan berapa dana yang disiapkan. Setelah perencanaan matang, masuk ke tahap persiapan, yaitu mengubah ide menjadi dokumen teknis pemerintah, barang atau jasa yang diinginkan, dan menetapkan harga bergerak sendiri sebagai batas harga tertinggi yang wajar. Dokumen ini kemudian digunakan pada tahap pemilihan penyedia. Panitia pengadaan akan mengundang perusahaan untuk bersaing melalui tender atau seleksi dan mengevaluasi penawaran mereka baik dari sisi kualitas maupun harga. Dan pemenang menetapkan yang paling menguntungkan negara. Setelah pemenang terpilih, masuklah ke tahap pelaksanaan kontrak. Perusahaan pemenang menandatangani perjanjian dan mulai bekerja, sementara pemerintah bertugas mengawasi kualitas dan membayar biaya secara bertahap. Siklus kemajuan pekerjaan. Yang kelima, ada siklus diakhiri dengan tahap serah terima, di mana pemerintah melakukan pemeriksaan akhir dan jika sesuai pekerjaan sudah selesai standar, dibuatlah berita acara serah terima yang menandakan bahwa barang atau proyek tersebut resmi dimiliki dan dimanfaatkan oleh negara. Selanjutnya ada teknik. Siklus pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan, yang dibiayai APBN APBD mulai dari identifikasi kebutuhan hingga setelah terima pekerjaan. Sistem ini diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Masuk ke proses perencanaan, di mana pemerintah menentukan secara pasti apa yang dibutuhkan dan berapa dana yang disiapkan. Setelah perencanaan matang, masuk ke tahap persiapan, yaitu mengubah ide menjadi dokumen teknis pemerintah, barang atau jasa yang diinginkan, dan menetapkan harga bergerak sendiri sebagai batas harga tertinggi yang wajar. Dokumen ini kemudian digunakan pada tahap pemilihan penyedia. Panitia pengadaan akan mengundang perusahaan untuk bersaing melalui tender atau seleksi dan mengevaluasi penawaran mereka baik dari sisi kualitas maupun harga. Dan pemenang menetapkan yang paling menguntungkan negara. Setelah pemenang terpilih, masuklah ke tahap pelaksanaan kontrak. Perusahaan pemenang menandatangani perjanjian dan mulai bekerja, sementara pemerintah bertugas mengawasi kualitas dan membayar biaya secara bertahap. Siklus kemajuan pekerjaan.
Yang kelima, ada siklus diakhiri dengan tahap serah terima, di mana pemerintah melakukan pemeriksaan akhir dan jika sesuai pekerjaan sudah selesai standar, dibuatlah berita acara serah terima yang menandakan bahwa barang atau proyek tersebut resmi dimiliki dan dimanfaatkan oleh negara. Teknik pengadaan barang jasa di pemerintah menggunakan metode yang bersifat kompetitif, yaitu teknik digunakan untuk belanja yang bernilai besar dan bertujuan untuk mendapatkan harga terbaik melalui persaingan yang luas. Ada dua teknik, yaitu tender untuk barang konstruksi atau jasa lainnya dan seleksi khusus untuk jasa konsultan ahli. Teknik ini berfungsi seperti lelang terbuka. Tujuannya adalah memancing persaingan luas di antara banyak perusahaan. Perusahaan bersaing mengajukan penawaran terbaik dan pemerintah memilih pemenang berdasarkan harga yang paling rendah, namun tetap memenuhi standar kualitas. Teknik ini ditetapkan. Cara ini memastikan dana negara digunakan seefisien mungkin. Sebaliknya, untuk transaksi yang lebih sederhana dan cepat, pemerintah memiliki opsi non-kompetitif adalah teknik yang digunakan untuk belanja nilai kecil atau dalam kondisi khusus yang tertentu tidak memungkinkan adanya persaingan luas. Jika barang yang dibutuhkan sudah umum dan tercantum dalam daftar belanja online pemerintah atau e-katalog, pemerintah wajib melakukan e-purchasing. Ini adalah cara tercepat di mana pejabat cukup klik dan beli layaknya belanja di e-commerce karena harga dan spesifikasi barang sudah diverifikasi sebelumnya. Selanjutnya, jika kebutuhan belanja nilai sangat kecil, biasanya di bawah 200 juta rupiah, pemerintah dapat menggunakan pengadaan langsung. Metode ini sederhana, hanya dengan menghubungi satu atau dua penyedia secara langsung dan melakukan negosiasi harga singkat, lalu membuat kontrak sederhana. Ini ideal untuk membeli kebutuhan rutin kantor atau jasa yang ringan. Terakhir, ada penunjukan secara langsung. Metode ini sangat terbatas dan hanya digunakan dalam kondisi darurat, misalnya penanganan bencana atau ketika proyek tersebut hanya bisa dikerjakan oleh satu perusahaan karena memiliki teknologi atau hak paten eksklusif. Ini penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.